Jadi satu-satunya orang yang bisa jadi contoh kita, ya, orang yang berintegritas, ya beliaulah, yang uangnya tembus 100 miliar dolar. Ya. Kalau dikalikan 15.000 jadi 1.500 triliun ya, 1.500 triliun. Adik-adik mahasiswa, jangan sampai tidak mengenal bursa saham, ya, karena di situ ada uang yang besar sekali. Ya. Warren Buffett hanya berinvestasi di bursa saham bisa memiliki uang kekayaan sampai 100 miliar dolar, ya, 1.500 triliun. Jadi kalau adik-adik mahasiswa tidak tahu tentang bursa saham, sangat disayangkan, sangat disayangkan. Kalau kita ingin menjadi orang yang kaya, jangan pernah melupakan bursa saham. Ya. Coba kita lihat wisdom yang pertama dari Warren Buffett yang bisa membuat seorang investor menjadi kaya. Ya. Next, bisa digedein gambarnya, di zoom, nggak bisa ya. Nah itu di zoom ya. Dia bilang, wisdom dari pertama dia bilang, I never invest in anything that I don't understand. Saya tidak pernah berinvestasi yang saya tidak mengerti. Dia bilang never, never. Never artinya tidak pernah. Pernah. Ya. Tapi mayoritas investor saham di Indonesia, dia tidak tahu apa yang dia beli. Dia hanya mendengar dari kawan-kawannya, rekomendasi temannya, dari pialangnya, dari influencer. Dia tidak tahu apa yang dia beli kucing dalam karung. Itulah tadi Pak Perminas bilang, semuanya jadi nyangkuter. Karena apa? Karena dia tidak tahu apa yang dia beli kucing dalam karung ya. Dia beli Mercy seharga bajai, ya rugilah. Tapi Warren Buffett kasih kita wisdom hari ini, never, nggak pernah dia beli sesuatu yang dia tidak tahu. Ya. Bagaimana sih kita bisa tahu tentang perusahaan tersebut? Ya. Baca annual report-nya. Baca annual report-nya, baca laporan keuangan, annual report-nya. Ya. Saya banyak ketemu sarjana akuntansi membeli saham tidak baca laporan keuangan. Makanya hasilnya juga nyangkut juga. Ya. Di dalam annual report kita bisa tahu siapa si pengendali perusahaan, siapa direksi dan komisarisnya, siapa pemegang saham mayoritasnya. Apakah mereka orang yang berintegritas, orang yang jujur, atau orang yang tidak berintegritas, orang yang tidak jujur, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Sangat berbahaya kalau kita membeli saham perusahaan publik, pengendali, direksi dan komisarisnya orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Uang perusahaan dia bisa ambil ya dengan 1001 cara. Ya. Kita hanya di luar hanya menonton dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Integritas dan kejujuran adalah nomor 1. Ya. Tadi Pak Perminas udah bilang, UKDW itu pilar yang pertama adalah integritas. Jadi ketika kita membeli saham perusahaan publik, pemilik, pengendali perusahaan, direksi dan komisaris harus orang berintegritas loh, orang yang tidak jujur. Ya. Seperti prinsip pilar dari Pak Perminas tadi baca UKDW ya. Kalau orang itu tidak berintegritas, tidak jujur mereka, jangan pernah beli. Ya.
Kalau uangnya tidak mau habis, jangan pernah beli, nanti uangmu habis. Yang kedua, di dalam annual report kita bisa tahu bidang usahanya apa. Ya. Apakah bidang usahanya bagus atau jelek atau biasa-biasa saja. Ya. Perusahaan yang jelek jangan pernah beli. Perusahaan yang biasa-biasa juga tidak usah beli. Kita hanya beli perusahaan yang bagus dan cuannya besar. Ya. Perusahaan yang cuannya ake, ya, cuan besar. Kemudian kita juga lihat di annual report itu, di laporan keuangan kita bisa tahu penjualannya berapa, ya, laba operasinya berapa, laba bersihnya berapa, laba per sahamnya berapa, ya. Price earning ratio-nya berapa kali. Ya. Kita bisa tahu berapa modalnya, berapa hutangnya, berapa hutang dolarnya, berapa nilai buku per saham, berapa price to book. Ya. Kita juga bisa lihat dari laporan keuangan berapa kasnya ada berapa, bagaimana dengan piutangnya, bagaimana dengan inventorinya, bagaimana dengan uang mukanya. Itu pos-pos itu ketiga bisa bodong, ya bisa bodong. Ya. Inventory, piutang, uang muka. Ya. Jadi kita mesti berhati-hati. Ya. Apalagi sama sekali kita tidak baca laporan keuangan, lebih kita buta sama sekali. Ya. Ini wisdom yang pertama dari Warren Buffett yang bisa bikin kita kaya. Peringatan, ya. Dia bilang, I never invest in anything that I don't understand. Tidak pernah. Ya. Tidak pernah. Ya. Tidak pernah. Mau kaya, jangan pernah beli kucing dalam karung. Kita harus tahu apa yang kita beli. Ya. Next. Wisdom yang kedua yang bisa bikin kita kaya. Be fearful when others are greedy and be greedy when the others are fearful. Ya. Takutlah ketika yang lainnya serakah dan serakalah ketika yang lainnya takut. Ya. Kata ini sederhana tapi bisa bikin kita kaya. Kata ini sering kita dengar tapi tidak kita lakukan, hanya dengar saja. Ya. Ketika orang takut, kita ikut takut. Kita punya teman sembilan-sembilannya takut, kita ikut takut. Ya. Warren Buffett bilang apa? Ketika kita punya teman 10-10-nya takut, kita harus serakah. Ketika COVID 3 tahun yang lalu, ya, IHSG kita turun 3.900, semua murah, dijual murah. Ya. Semua takut beli. Dunia seperti mau kiamat. Ya. Jalanan sepi, nggak ada orang. Ya. Sepi pada takut keluar. Ya. Nah, gampang ya kata-kata ini ya. Apalinya gampang, lakukannya susah loh. Ketika COVID semua orang takut, IHSG 3.900. Berani nggak yuk beli? Wah, kalau beli saham-saham 3.900, wah sekarang jadi uang sugih. Kekayaannya berlipat-lipat naik. Ingat, wisdom nomor 2 yang bisa bikin kaya, yang sederhana. Gampang diingat, gampang dimengerti, tapi susah dijalanin. Ya. Susah dijalanin. Teman-teman kita semua ketakutan, kita ikut takut. Padahal ketika semua orang takut, semuanya murah. Kita beli apa-apa murah, kita beli nanti pelan-pelan membaik. Harga sahamnya naik lagi ke 7.000 IHSG. Kita jual, wah kita dapat keuntungan yang banyak. Ingat ya, ketika yang lain takut, beli. Ketika yang lainnya serakah, beli.
kita yang jualan. Itu yang bisa bikin kaya. Ya, next. Ingin sukses jadi investor saham, jadikan membaca sebuah kebiasaan. Turunin kata-kata Warren Buffett aja yang kita baca. Di bawahnya. Itu Warren Buffett bilang, I just sit in my office and read all day. Ini juga wisdom, kunci keberhasilan dari Warren Buffett. Ya. Apa yang Warren Buffett tiap hari kerjakan? Dia bilang, I just sit in my office and read all day. Dia hanya duduk di kantornya dan membaca sepanjang hari. Ya. Apa yang dia baca? Baca koran, baca annual report, baca laporan keuangan, baca berita-berita di CNBC, di Bloomberg, ya, dia membaca setiap hari. Dia tidak membeli kucing dalam karung. Dia membaca, dia sangat tahu sekali apa yang dia beli. Membaca adalah jendela dunia. Ada pepatah bahasa Mandarin berkata demikian, Suli ziyu huang jing u, artinya suli di dalam buku, huang jing emas, u dari u, se dari rumah, di dalam buku ada rumah emas. Orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu, dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran, dekat dengan kekayaan. Membaca adalah sumber inspirasi. Warren Buffett, tiap hari, all day, read all day. Hey, mahasiswa-mahasiswi UKDW, Fakultas Bisnis UKDW, permisi tanya, berapa jam sehari Anda membaca? Berapa jam sehari Anda belajar membaca? Pelajaran kuliah, mata kuliah. Atau belajar hanya ketika besok mau ujian? Malu sama Warren Buffett yang sudah tua. Dia masih baca setiap hari, read all day. Pantas kalau dia jadi orang yang terkaya di dunia. Karena apa? Dia membaca setiap hari. Saya pun setiap pagi jam 6 saya mengambil koran 4 di rumah saya. Saya duduk di taman, baca koran dengan secangkir kopi. Itu yang paling saya nikmati setiap hari. Mahasiswa-mahasiswi udah gak bakalan langganan koran. Bayar cukup mahal 900.000. Ya. Bacanya di HP aja yang gratis berita. Saya masih langganan, habis udah hampir 40 tahun baca koran masa berhenti, tanggung. Biarin dah. Cuman 900.000 sebulan, tapi kan kalau ada berita yang bagus kasih cuan bermiliar-miliar kan ya gak apa-apa lah. Kan kadang-kadang di media sosial nggak ada, adanya di paper koran. Saya baca laporan keuangan, saya baca buku-buku saham. Di situ di taman saya membaca dan berpikir. Dari jam 6 sampai jam 9. Jam 9 mulai perdagangan saham. Ada saham yang saya mau beli, saya beli saham. Ya. Ada saham saya yang udah cuan banyak, saya mau jual, saya jual saham. Itu waktu dari jam 9 sampai jam 4.15. Setelah jam 4.15 saya biasanya karena work from home ya tinggal naik aja ke atas, tinggal tidur nyalain AC. Ya, tidur. Mungkin 1-2 jam. Ya, antara 1-2 jam saya tidur. Kemudian mandi, makan. Apa yang saya lakukan? Reading and thinking lagi loh. Membaca dan berpikir lagi. Ya, baca. Membaca kapan waktu yang tepat? Bangun tidur. Ya. Bukan ketika kita
malam udah kelelahan, terus kita baca, oh jadi obat tidur, makin cepat tidur ya kalau kita membaca. Kalau kita membaca ketika malam hari udah kecapean, jadi obat tidur, langsung tidur ya. Kapan waktunya baca? Pagi hari ketika kita bangun, ketika sore saya habis tidur bangun, saya otaknya bersih, baca enak. Ya. Baca website Bursa Efek Indonesia, ada banyak aksi-aksi korporasi, mungkin ada sehari 300 pengumuman, baca satu-satu ya, yang menarik dibaca, yang menarik yang nggak usah dibaca. Yang perusahaan-perusahaan sampah yang nggak usah dibaca ya. Yang menarik-menarik aja, yang perusahaan bagus dan murah yang kita pelajari, aksi-aksi korporasi. Bisa lihat juga setiap hari transaksi, oh saham ini siapa aja sih yang beli, siapa yang jual, ya bisa lihat. Tapi yang menarik aja, yang tidak menarik gak usah. Ya. Baca lagi sampai jam 12 malam, saya tidur biasanya ya. Rutin tiap hari seperti itu, dari pagi. I just sit in my office and read all day, itu kunci keberhasilan dari Warren Buffett ya. Membaca, next. Kamu masih ada, yang bahasa Inggris aja, itu bukan kata-kata Warren Buffett. Bawahnya mungkin, atas apa bawah ya? Coba lihat. Nah itu, you don't need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with 160 IQ beat the guy with 130. Kamu nggak perlu jadi seorang ilmuwan roket ya, karena investasi bukan permainan yang pinter ngalahin yang kurang pinter. Ya. Jadi berinvestasi di bursa saham itu sangat mudah ya. Hanya baca laporan keuangannya, lihat untungnya berapa price earning ratio-nya, berapa price to book-nya, ya. Sangat mudah sekali, ya. Cukup lulusan SD saja. Jadi kalau tamat dari perguruan tinggi, ilmunya ketinggian, ya, ketinggian. Udah terlalu hebat, pasti sangat mudah bagi seorang lulusan perguruan tinggi karena syaratnya hanya tamatan SD saja bisa, ya. Cukup dia hanya tahu tambah, bagi, kurang, kali, dan persentase, itu saja. Ya. Kalau adik-adik mahasiswa mau jadi seorang investor pasti bisa. Karena syaratnya hanya lulusan SD. Lulusan perguruan tinggi pasti bisa dengan mudah. Ya. Karena di perguruan tinggi kan kita belajar integral, diferensial, sinus, kosinus, kita baca, kita pelajari. Di bursa saham hanya perlu tambah, kurang, bagi, kali, dan persentase. Itu jadi investor yang hebat. Ya. Ini ilmu menjadi kaya. Ya. Hampir semua manusia di dunia ini ingin menjadi kaya. Ingin. Tapi sayang perguruan tinggi, dari kita sekolah dari SD sampai tamat perguruan tinggi, tidak ada kuliah menjadi kaya, ya, tidak ada. Ya. Di seluruh dunia mungkin dari SD sampai tamat perguruan tinggi tidak ada mata kuliah bagaimana menjadi kaya. Hari ini saya sampaikan bagaimana menjadi orang yang kaya. Next. The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Itu kata-kata Warren Buffett ya. Bursa saham adalah perangkat untuk memindahkan uang dari orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar.
Kalau kita jadi orang yang tidak sabar, hati-hati. Uang kita, harta kita bisa pindah ke kantong orang yang sabar. Bukan dicuri, bukan. Tapi melalui bursa saham. Ya. Karena dia perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Ya. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Ya. Belajarnya setiap hari. Ujiannya mendadak. Ya. Sering mendadak ujiannya. Tapi investor saham yang lulus, dia akan memperoleh cuan yang besar. Sabar juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang tidak sabar menahan amarah. Orang yang dapat sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Kalau Anda sabar menahan amarah, Anda akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Ingat. Bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Hati-hati kalau tidak sabar. Uangmu pindah, hartamu pindah ke orang yang sabar. Next. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Portofolio kita itu berubahnya sedikit. Ya. Kami mendapatkan lebih banyak uang ketika ngorok daripada aktif. Ya. Gak pernah dengar ya. Yang kita dengar kalau kita mau kaya itu harus kerja keras, dan kerja keras. Ya. Hanya orang yang bijak dan pintar, dia bisa mendapatkan uang lebih banyak ketika dia ngorok daripada dia aktif. Kenapa kita diajarkan untuk kerja keras dan kerja keras? Karena kita tidak punya saham wonderful company, jadi kita harus kerja terus kerja terus. Untuk membiayai hidup kita, ya, kita harus kerja. Tapi kalau orang yang sudah memiliki saham wonderful company, gak usah kerja. Dia ngorok tambah kaya. Karena perusahaan wonderful company itu bisa menjadi mesin pencetak uang buat dia. Jadi mesin pencetak uang buat dia. Ya. Berapa hari yang lalu, tanggal 9 ya, sekarang tanggal berapa ya? 17 ya, tanggal 9. Saya baru terima dividen dari satu perusahaan 45 miliar dividennya. Saya kerja di situ? Enggak kerja. Yang kerja di situ direksi, komisaris, manajer dan seluruh karyawan. Saya enggak kerja. Tapi mereka kerja keras sampai perusahaan menghasilkan untung yang besar. Ketika perusahaan untung besar, keuntungan perusahaan buat yang kerja atau buat yang tidur? Buat yang gak kerja, yang tidur. Karena saya punya saham. Pemegang saham mempunyai otoritas tertinggi karena dia adalah pemilik perusahaan. Dia kerja gak kerja juga gak apa-apa, mau tidur seperti saya gak apa-apa, tapi perusahaan untung buat saya. Bukan buat kamu yang kerja ya. Enak ya, jadi seorang pemegang saham, dia punya otoritas tertinggi loh. Direksi, komisaris, manajer dan seluruh karyawan bisa dipecat. Pemegang saham bisa dipecat enggak? Enggak bisa. Karena dia punya otoritas tertinggi, dia adalah seorang pemilik perusahaan. Yang bekerja di satu perusahaan, direksi, komisaris, manajer dan seluruh karyawan kerja keras. Sampai perusahaan menghasilkan laba yang besar. Ketika perusahaan menghasilkan laba yang besar, untuk mereka atau untuk saya yang gak kerja? Untuk saya. Mau jadi karyawan atau mau jadi pemegang saham? Itulah
Warren Buffett. Dia bilang dia ngorok aja dapat hasil uang lebih karena dia punya saham wonderful company yang berfungsi sebagai mesin pencetak uang buat dia. Next. Nah itu, it is far better to buy a wonderful company at fair price than a fair company at wonderful price. Ya. Jauh lebih baik membeli wonderful company di harga yang wajar daripada perusahaan yang biasa-biasa di harga yang murah. Ini ilmu tingkat tinggi loh. Banyak orang kaya nggak ngerti ini loh. Masih beli perusahaan jelek, jangan perusahaan biasa, perusahaan jelek juga dibeliin. Ya. Ini ajaran wisdom yang sangat hebat dari Warren Buffett. Ya. Jauh lebih baik beli wonderful company daripada di harga wajar daripada beli perusahaan yang biasa-biasa di harga yang murah. Ketika dia mahasiswa di Columbia University di New York, dia belajar dari dosennya namanya Benjamin Graham. Ya. Dia belajar apa dari Benjamin Graham? Dia belajar beli discount stock, saham murah. Dosennya mengatakan kalau satu saham, harga saham diperdagangkan dari 2/3 nilai buku, udah tuku aja, dibeli aja. 2/3 dari nilai buku, itu diajarin. Ya. Terus Warren Buffett membeli saham diskon, nggak salah, ya nggak salah beli saham diskon. Tapi ketika dia membaca buku Common Stock and Uncommon Profit, ya, dia baca di situ tentang wonderful company, ya. Karangan dari Philip Fisher. Ketika dia punya partner Charlie Munger yang lebih tua dari dia, wakilnya, juga selalu mengingatkan dia tentang wonderful company. Akhirnya dia sadar, ya. Dia nggak mau beli company yang biasa-biasa lagi. Apalagi company yang jelek, yang biasa meskipun diskon nggak mau. Dia lebih baik, dia bilang, far better, jauh lebih baik, far better. Membeli wonderful company. Ya. Next. Opportunities come infrequently when it rains gold, put out the bucket not the timber. Ini juga wisdom dari Warren Buffett yang bisa bikin kita kaya. Dia bilang kesempatan itu datangnya jarang. Ketika hujan emas, ambillah ember, jangan gayung. Kalau hujan emas itu kesempatan itu datangnya jarang. Ketika dia hujan emas, serok semua, ambil semua. Jangan pakai gayung yang kecil, jangan. Ini wisdom yang bisa bikin kita kaya. Contohnya yang dekat aja ketika COVID semua saham murah. Itu di bursa sedang terjadi hujan emas ketika IHSG 3.900. Borong semua dengan uang yang ada. Ya. Jangan cuma beli sedikit-sedikit, jangan. Ini yang membuat Warren Buffett memiliki kekayaan 100 miliar dolar. Ya. Ketika ada hujan emas di bursa, dorong semua uang yang ada. Tahun 2008 dia dorong semuanya. Ketika saham ancur-ancuran, dia beli saham Bank of America dan lain-lain. Ingat, Warren Buffett punya wisdom yang bisa bikin kita kaya. Next. Risk comes from not knowing what you are doing. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Di seluruh dunia mengatakan bahwa saham itu high risk, high gain. Ya, resikonya besar, keuntungannya juga besar. Seluruh dunia mengatakan demikian.
Tapi Warren Buffett bilang resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Orang yang tahu dia bisa membeli saham perusahaan yang low risk high gain. Tapi orang yang tidak tahu, orang yang baru, dia bisa membeli saham yang high risk low gain. Orang yang tahu, dia bisa membeli saham Mercy seharga bajai. Tapi orang yang tidak tahu, dia bisa membeli bajai seharga Mercy. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Next. Diversification is protection against ignorance. It makes little sense if you know what you are doing. Diversifikasi adalah untuk melindungi ketidaktahuan kita. It makes little sense, sangat tidak masuk akal kalau kamu tahu apa yang kamu lakukan. Pakar-pakar keuangan di dunia ini mengajarkan diversifikasi. Kalau engkau punya uang, taruh di deposito 20%, 20% beli properti, 20% beli saham, 20% beli obligasi, 20% beli emas dan lain-lain. Kalau Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan, Anda boleh berdiversifikasi. Sekolah-sekolah bisnis di dunia ini pun mengajarkan diversifikasi. Don't put all eggs in one basket. Jangan taruh telurmu dalam satu keranjang. Tapi Warren Buffett bilang, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. It makes little sense if you know what you are doing. Tidak masuk akal. Kalau Anda ketemu saham Mercy seharga bajai, masa belinya sedikit? Diversifikasi, belinya sedikit, gak masuk akal. Kalau Anda menemukan Mercy yang dijual harga bajai, dorong semua uangnya yang ada. Mercy yang dijual harga bajai, di dunia nyata tidak ada orang yang bodoh mau menjual Mercy-nya seharga bajai. Tapi di bursa saham ada banyak orang bodoh di sana. Tetapi ingat, bajai yang dijual di harga Mercy lebih banyak. Tapi banyak orang bodoh yang membeli Mercy, bajai yang dijual seharga Mercy. Jadi kita diversifikasi itu kata Warren Buffett untuk melindungi ketidaktahuan kita. Kalau kita tahu apa yang kita lakukan, udah masuk akal. Kalau kita punya di depan ada Mercy yang dijual harga bajai, masa kita beli sedikit, dorong semua uang kita. Warren Buffett tidak sembarangan ngomong. Dia punya saham Apple, wonderful company. Nilainya berapa tahu satu saham? Ada yang tahu berapa? Dia beli satu saham 160 miliar dolar. Kalau dikali 15.000 itu 2.400 triliun dibeliin satu saham loh. Apple. Enggak pakai diversifikasi. 2.400 triliun itu 47% dari portofolio dia di satu saham. Ketemu perusahaan wonderful company dorong ya. Nggak bisa beli yang lain. Satu hari saya ketemu property agent ya, karena dia property agent kan duitnya nggak banyak kan ya. Namanya juga property agent. Nanya saya, Pak boleh beli saham apa? Saya sebut saham buat dia. Dia bilang gini, kurang Pak 3 saham dong. Aduh, dalam hati saya duit lu gak banyak aja minta 3 saham, udah saya kasih tahu saham. Udah saya bilang aja,
duit cuman seupil aja minta 3 saham. Saya bilang gitu. Warren Buffett beli 1 saham, 2.400 triliun saham Apple. Coba cek di Google. Sisanya baru saham-saham yang lain. Next. Successful investing takes time, discipline and patience, no matter how great the talent or effort. Something just take time. You cannot produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Investasi yang sukses itu perlu waktu, takes time. Ya. Discipline and patience. Ya. Perlu waktu, disiplin dan kesabaran. Kalau kita mau tanam kelapa sawit, ya, baru berapa tahun dia bisa menghasilkan? 4 tahun loh, baru bisa menghasilkan loh. Lama. Investasi kalau mau, soalnya di Jawa jarang ya kelapa sawit, biasanya di Sumatera, Kalimantan banyak kelapa sawit. Itu tanam kelapa sawit butuh 4 tahun untuk dia bisa menghasilkan. Apalagi tanam pohon duren lebih lama ya. Tapi kita mau beli saham mau cepat-cepat menghasilkan ya. Warren Buffett bilang, takes time, perlu waktu ya, perlu disiplin dan kesabaran. Untuk memiliki investasi yang berhasil. Next. After all, you only find out who is swimming naked when the tide goes out. Kamu akan menemukan siapa yang berenang telanjang ketika air surut. Ketika ekonomi sedang baik, semuanya baik-baik, ya semuanya cakep-cakep baik-baik, nggak ketara. Yang busuk sama yang baik nggak ketara, ya. Semuanya baik. Tapi datang COVID, baru kelihatan siapa yang buruk, siapa yang baik, siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur, siapa yang berenang pakai pakaian dan yang tidak berpakaian. Ya. Waktu sebelum COVID semuanya hebat-hebat, bonafit. Begitu COVID datang, si A gagal bayar, si B gagal bayar, si C gagal bayar, si D gagal bayar, si E gagal bayar. Ketika lagi sulit, baru kelihatan belangnya semua. Ketika semuanya lagi bagus semuanya nggak kelihatan. Ya. Next. I am not interested in cars and my goal is not to make people envious. Don't confuse the cost of living with the standard of living. Dia bilang, mau jadi orang yang jadi wong sugi? Warren Buffett bilang apa? I am not interested in cars. Saya tidak tertarik dengan mobil. Dan my goal is not to make people envious. Saya tidak mau bikin orang lain iri. Ya. Tapi kita paling suka naik mobil mewah, ya pamer supaya kelihatan kaya. Ya. Kalau bisa utang, leasing, cicil-cicil juga belain punya mobil. Ya. Bikin orang lain iri. Ya. Tapi Warren Buffett nggak mau bikin orang lain iri. Ya. Naik mobil biasa saja. Ya. Punya mobil itu ada penyusutan loh. Ada penyusutan, jangan enak loh. Ada kos yang harus dibayar. Kalau ada yang mobil naik mewah, ya saya biarin aja. Saya bilang, depresiasinya pasti gede nih. Tiap tahun mobilnya nilainya turun. Ya. Berujung jadi besi tua nantinya itu mobil, beli mahal-mahal. Ya. Bukan hanya bisa bikin iri orang, tapi juga bisa dirampok.
Orang pikir di dalam orang kaya, padahal enggak, mobilnya boleh nyicil. Masih nyicil sama leasing. Kebetulan saya juga pemegang saham terbesar nomor 3 di Klipan Finance khusus. Banyak cicilin mobil bekas dan mobil baru. Tapi kalau kita punya uang, kita belikan saham, harganya makin tahun makin naik, makin tahun makin naik. Tidak seperti kita beli mobil, makin hari makin turun dan makin turun. Kalau kita misalnya, ini bukan rekomendasi membeli atau menjual, ini cuma contoh aja ya. Contoh saja. Ya. BCA waktu go public tahun 2000, harga sahamnya 1.400. Ya. Sekarang dia udah split jadi 40. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 40. Kali 9.000 aja, udah 360.000. Kalau kamu beli mobil nilainya turun. Kalau kamu beli saham BCA dari 1.400 sekarang 3.600 loh. Kalau kamu beli 1,4 miliar, 1 juta saham, ya. Perlu kerja keras enggak? Apa yang harus dilakukan? Tidur. Uangmu yang 1,4 miliar ini 1 juta saham, hari ini jadi 360 miliar loh. Beli mobil dia yang beli Lexus itu 1,4 miliar, 23 tahun kemudian tinggal berapa tuh harganya? Kamu beli saham BCA jadi 360 miliar loh. Ini bukan halusinasi, bukan hayalan, ini kisah nyata yang terjadi di BCA. Tapi bukan rekomendasi membeli atau menjual ya. Cuma contoh soal saja. Kalau saudara beli turun, jangan salahin saya. Jadi cuma contoh doang. Next. Ini bagus loh ini. Wall Street is the only place that people write to in a Rolls Royce to get advice from those who take subway. Wall Street adalah satu-satunya tempat orang naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik subway. Artinya apa? Wall Street itu satu-satunya tempat di dunia ini orang yang naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari naik subway. Artinya apa? Orang kaya ingin lebih kaya minta nasihat investasi sama orang yang miskin. Kan keliru. Kalau kita ingin menjadi orang yang lebih kaya harus bertanya, minta nasihat investasi dari orang yang lebih kaya dari kita, itu baru benar. Saya pernah tinggal di Wall Street ya, karena saya seorang pemain saham, investor saham. Saya mau jalan-jalan ya, tinggal di Wall Street, tinggal di dekat Wall Street sana. Di Wall Street percis bawahnya ada subway. Oh kalau kita naik subway di Jakarta, di Singapura, di Hong Kong, di China dan mana-mana. Wah enak, bersih. Ya. Seperti naik subway itu seperti dari bandara ke stasiun di Jogja cuma bayar 20.000 ya. Tapi tahu nggak subway di New York itu seperti apa? Saya begitu masuk, saya keluar lagi loh. Tempatnya menyeramkan. Menyeramkan. Karena apa menyeramkan? Subway-nya sudah dibangun 100 tahun yang lalu. Jadi berkarat-karat banyak. Ya keretanya sih bagus ya. Tapi karena udah keluar. Tapi lama-lama udah naik subway aja dah. Lebih mudah, lebih murah segala ya. Ya keretanya gak apa-apa bagus. Cuman dalamnya subway itu yang menyeramkan. Karena sudah didirikan 100 tahun yang lalu. Ya, jadi berkarat banyak. Ingat ya, harus minta nasihat investasi kepada orang yang lebih kaya dari kita. Ya. Jangan orang kaya ingin menjadi lebih kaya minta nasihat investasi dari yang naik subway. Ya. Jangan kita naik Mercy minta nasihat investasi dari yang naik busway. Di Jakarta banyak busway. Next.
To invest successfully, you need not understand beta, efficient market, modern portfolio theory, option pricing, or emerging market. You may in fact be better off knowing nothing of this. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Warren Buffett. Ya. Investasi yang sukses itu, turunin lagi. Nah, nggak perlu mengerti beta, efficient market, ya. Modern portfolio theory, option pricing, emerging market. You may in fact be better of knowing nothing of this. Lebih baik nggak tahu ginian. Kalau mau tahu investasi yang sukses, ya. Ada Profesor Eugene Fama, ya. Mendapat hadiah Nobel karena teorinya pasar yang efisien market. Ya. Warren Buffett bilang, nggak perlu. Bukan saya yang ngomong Warren Buffett yang punya uang 1.500 triliun. Ya. Next. It is I be a bum on the street with a tin cup if the market were always efficient. Tadi saya sudah bilang kalau market itu efisien kan ada Profesor Eugene Fama, dia menulis tentang pasar yang efisien dan dapat hadiah Nobel. Ya. Tapi dibantah oleh Warren Buffett. Kalau pasar itu efisien, saya masih di jalan, jadi gelandangan di jalan. Ya. Pasar itu tidak efisien. Ya. Karena di pasar ada Mercy yang dijual harga bajai. Tapi lebih banyak bajai yang dijual harga Mercy. Oleh karena hati-hati, pasar tidak efisien. Ya, next. If calculus or algebra were required to be a great investor, I have to go back to delivering newspaper. Ya, dia waktu dulu masih kecil, belum punya uang untuk membeli saham. Dia jadi loper koran untuk mendapatkan uang. Dia jadi loper koran sehingga dia bisa beli saham. Ya. Adik-adik mahasiswa tentu juga nggak punya uang banyak. Ya. Kalau mau minta sama orang tua ya boleh, kalau orang tuanya punya uang banyak. Kalau nggak punya uang kan bisa cari uang segala macam, bisa dapat uang jualan online, jadi guru les anak SMP, SD atau SMA. Ya. Banyak cara untuk mendapatkan uang, hidup hemat dan sederhana, sisa uangnya dibelikan saham. Bisa, mahasiswa juga bisa beli saham. Ya. Warren Buffett pun waktu sebelum punya uang 100 miliar dolar, dia cari uang untuk membeli saham. Jadi loper koran, yang mahasiswi nggak pernah beli koran sekarang. Bacanya media sosial yang gratis. Next. Wall Street makes its money on activity. You make your money on inactivity. Ya. Wall Street itu mendapatkan uangnya dari aktivitas. Tapi kamu mendapatkan uangnya dari ketidakaktifan. Tadi saya dengar, wah di sini katanya tempatnya dari Pak dosen, tempatnya para trader. Kalau Anda beli dan simpan, Anda akan kaya. Tapi kalau Anda trading, Anda jadi trader, sekuritas Anda yang kaya. Mau pilih mana? Warren Buffett bilang, Wall Street make its money on activity, you make your money on inactivity. Kalau Anda beli dan simpan, Anda akan kaya. Kalau Anda trading, sekuritas Anda yang akan kaya. Next.
I can't be involved in 50 or 75 things that are not a way of investing. Ya. Dia bilang dia tidak beli saham banyak-banyak seperti ini investasi gaya Nabi Nuh. Sahamnya banyak di portofolio sedikit-sedikit tapi banyak. Ya. Tapi Warren Buffett tidak. Dia beli saham sedikit tapi jumlahnya besar. Tadi saya udah jelasin, dia punya saham Apple. Nilainya 160 miliar dolar, kira-kira 2.400 triliun satu saham. Ya. 47% dari portofolio dia. Dia nggak seperti investasi gaya Nabi Nuh. Sahamnya banyak sekali, kecil-kecil. Enggak. Next. Surah itunya mana kata-kata Warren Buffett di bawah. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau engkau tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, Anda harus bekerja sampai mati. Kalau Anda tidak dapat menghasilkan uang ketika tidur, maka Anda harus bekerja sampai mati. Mungkin adik-adik mahasiswa pernah ke Singapura, ke food court yang beresin piring itu banyak orang tua yang udah umur 75 gitu pada. Ya. Jadi teringat perkataan Warren Buffett. Kalau engkau tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, Anda harus bekerja sampai mati. Ya. Kita harus bisa menghasilkan uang ketika tidur. Kita berinvestasi. Next. Next. Kata-katanya Warren Buffett di atas. You have to read a zillion corporate annual report and their financial statement. Kata Warren Buffett, engkau harus membaca annual report dan laporan keuangan sangat banyak sekali tiap hari. Ini kunci keberhasilan, ya. Nggak ada cara lain, ya. Kalau ada orang yang mengajarkan cara lain untuk menjadi seorang investor saham dengan cara lain, itu ajaran sesat. Ini ajaran benar, ya. Kunci keberhasilan dari seorang investor adalah membaca laporan keuangan. Nggak ada cara lain, ya. Ini yang Warren Buffett lakukan. Next. You cannot make a good deal with a bad person. Kamu tidak dapat memperoleh kesepakatan yang baik dengan orang yang buruk, ya. Kalau kita bertemu dengan orang yang buruk, hindari sajalah. Apalagi membuat kesepakatan, jangan, lebih baik dihindari. Kan tadi pilar dari UKDW nomor 1 integritas, ya. Kalau kita ke bad guy, orang yang tidak berintegritas, orang yang beracun, hindari aja. Kita tidak akan mendapatkan kesepakatan yang baik dengan dia. Dia gak bakalan kasih kita cuan. Kita ditipu, iya bisa dengan orang yang buruk. Kalau kita juga bergaul dengan orang-orang yang buruk, kita akan terseret menjadi orang yang buruk. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, kita juga akan terseret menjadi orang yang baik, ya. Ini peringatan dari Warren Buffett, ya. You cannot make a good deal with a bad person. Jangan membuat kesepakatan dengan orang yang buruk. Ya, jangankan buat kesempatan bergaul aja, kalau bisa jangan lah. Nanti kita terseret jadi orang yang buruk juga. Next. The best thing that happened to us is when a great company gets into temporary trouble. We want to buy them when they are on the operating table. Ya. The best thing that happened to us is when ketika perusahaan yang hebat itu memasuki ada kesulitan yang sementara, bukan kesulitan yang permanen, ya. Dan kami akan membeli ketika mereka di meja operasi. Ya. Contohnya apa ini? Bank of America. Tahun 2008 di Amerika krisis, ada subprime mortgage. Bank of America itu mungkin sedang
great company Bank of America, tapi sedang mengalami kesulitan sementara. Dia sedang di meja operasi. Wah, dia beli murah sekali, sekarang cuan banyak dari Bank of America. Next. In the 54 years Charlie Mangge and I have worked together, we have never forgone an attractive purchase because of the macro or political environment or the view of other people. In fact, this subject never come up when we make decision. Selama 54 tahun, Charlie Mangge dan Warren Buffett, Charlie Mangge wakilnya, bekerja bersama-sama dan dia tidak melihat makroekonomi, politik, dan pandangan dari orang, the view of other people, para analis, semua pandangan dia nggak pernah. Dia hanya lihat kinerja perusahaan itu aja, yang mikro saja, yang mikro. Dia tidak kaitkan dengan yang makro, dia tidak kaitan dengan politik, pandangan orang, para analis, enggak, semuanya enggak. Hanya kinerja yang mikro saja, kinerja perusahaan. Next. Gokil, Warren Buffett, cuan gede 1.720 triliun dari Apple. Wih, gila ya, dagang apa ya bisa cuan 1.720 triliun, hanya beli saham Apple terus tidur. Cuannya 1.720 triliun. Permisi tanya, kalau buka kafe bisa cuan segini enggak? 1.720 triliun. Kalau buka toko bakmi bisa nggak cuan segini? Saya kasih tahu ya, nih mahasiswa nih, mahasiswi pasti senangnya makan ini nih, makan KFC. KFC itu makanannya enak, murah, bukan promosi, saya nggak punya saham KFC ya. Makanannya enak, murah. Saya juga suka. Kalau mau datang antriannya 10 orang, 20 orang, keluar lagi males. Males ngantri 10 orang, itu lama, buang waktu, keluar lagi. Restorannya rame loh. Punya 600 restoran di Indonesia. Rame loh. Bisa cuan gak segini? 1.720 triliun. Saya kasih tahu ya, KFC yang restorannya rame, punya 600 restoran. You buka laporan keuangannya 4 tahun. Rugi. Rugi loh KFC. Kesukaan para mahasiswa dan saya juga. Enak, murah. Ya, enak dan murah. Saya makan KFC mungkin udah 30 tahun lebih, bukan promosi. Gak pernah saya keasinan loh makan. Gak pernah tawar, gak pernah keasinan. Saya sering makan makanan di restoran suka keasinan. Saya minta tolong air panas ya, tambahin air panas supaya jangan terlalu asin. Makan KFC gak pernah. Tapi tahu gak, coba saya memberikan bukti ya, data. Coba buka laporan keuangan KFC 4 tahun, rugi 4 tahun. Si kakek yang tua umur 93 tahun ini bisa cuan loh. 1.720 triliun dari beli saham aja. Beli saham kerja keras enggak, tidur dia bilang ngorok. Sahamnya naik, cuan. Enak gak? Wah. Enak tenan. Enak tenan jadi seorang investor saham loh. Paling enak tenan. Rugi loh kalau gak mau jadi seorang investor saham. Rugi besar. Sampai orang lain usia 55, 60 udah pensiun. Ini 93 masih bisa menghasilkan segini loh. Presentasi saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua.
Pas 1 jam ya Pak.